Halo semuanya, balik lagi bersama gue Mike. Dan kali ini gue bakal ngebawain film sangat yahut nih. Kalian apa kabar nih? Semoga sehat terus ya dan selalu banyak duit. Nah, kali ini gue akan menceritakan alur film dari Rusia yang berjudul Second Wind yang dirilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang dikhianati oleh kakaknya sendiri dan juga suaminya. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Sebelum masuk, kalian wajib banget nih buat subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan film menarik nih. Gak cuma subscribe, pencet juga tombol loncengnya. Gue Mike, let's go. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang bernama Lena dan juga Roman. Nah, mereka ini adalah pasangan muda. Namun pada saat itu mereka masih belum memiliki anak. Lalu tak lama Lena pun mendapatkan telepon dari rumah sakit karena kondisi ayahnya yang semakin kritis. Nah, sesampainya di rumah sakit, si ayahnya sempat memberikan surat wasiat kepada si Lena. Dan tak lama setelah itu, si ayah pun langsung meninggal dunia. Si Lena pun sangat sedih. Singkat cerita, pembagian warisan pun dijelaskan oleh pengacara ayahnya. Dalam pembagian warisan itu, si Lena pun mendapatkan semua harta ayahnya, termasuk perusahaan yang udah dibangun oleh ayahnya tersebut. Lalu kakak tirinya yang bernama Natasha menjadi wakilnya si Lena di perusahaannya tersebut. Sedangkan ibu tirinya yang bernama Vera tidak mendapatkan sepeser pun. Kasian banget ya guys. Lalu di keesokan harinya, si Lena pun melihat si Natasha yang begitu akrab dengan suaminya. Namun di sini si Lena tidak curiga sama sekali terhadap mereka berdua. Nah, setelah itu si Lena pun dan Natasha meeting bareng di kantornya untuk pertama kalinya. Dan di sana juga ada pengacara baru untuk perusahaannya si Lena. Namun pengacara itu datang terlambat nih. Nah, gara-gara itu si Lena pun jadi judes kepada pengacara ini yang bernama Sergei. Sedangkan si suami si Lena datang ke sebuah kantor yang di situ ada pria botak yang bernama si Boris. Dan ternyata si Roman ini membicarakan sebuah proyek dengan si Boris. Namun si Roman masih belum punya duit karena duitnya masih dipegang sama si Lena. Kembali lagi kepada si Lena yang dimana ia masih kesal atas keterlambatan si Sergei. Nah, di sini si Sergei cuma bisa diem karena dia juga takut kehilangan pekerjaannya itu. Lalu singkat waktu ketika acara gathering kantor, tiba-tiba si Natasha pun sakit gigi dan dimana dia pun langsung pergi ke dokter gigi. Yang ternyata di klinik itu dokternya adalah si Vera. Nah, ketika si Vera ini lagi menjelaskan, tiba-tiba ada WA masuk nih. Dan itu ternyata WA dari si Roman. Jadi mereka berdua ini selingkuh. Tapi anehnya si Natasha nggak ngelaporin hal tersebut kepada si Lena. Dan dia malah cuma senyum-senyum aja nih ketika adiknya itu diselingkuhi. Lalu keesokan harinya ketika di kantor, si Roman pun menunjukkan proyek yang akan dikerjakan oleh dirinya. Dan dia pun ngelawan si Lena agar membantu biaya proyek tersebut. Namun ketika si Roman keluar ruangan, tanpa sengaja ada inbox masuk dari si Vera. Yang mana intinya tuh nunjukin bukti kalau si Roman itu udah berselingkuh. Nah, di malam harinya si Lena pun langsung datengin nih sama si Vera. Dan dia pun langsung ngancem si Vera agar berhenti berselingkuh dengan suaminya. Lalu setelah ngelabak si Vera, si Lena pun langsung pulang ke rumah. Dimana kondisinya dia udah agak pusing dan dia pun langsung berhalusinasi tentang suaminya. Dan ternyata si Lena ini semenjak ditinggal ayahnya menjadi sedikit depresi. Dan dia harus dibantu dengan obat-obatan. Singkat cerita, si Sergei tiba-tiba datang ke rumah si Lena karena dia butuh tanda tangan kontrak untuk kerjanya. Nah, di situ si Lena masih kesel nih kepada si Sergei hingga si Lena pun hilang kendali sampai si Lena ini nabok si Sergei. Namun di situ si Lena langsung sadar dan dia pun langsung minta maaf sebesar-besarnya kepada si Sergei. Dari situlah si Lena pun mulai merasa ada hati kepada si Sergei. Cuman dia masih malu-malu. Setelah itu si Roman pun pulang ke rumah dan dia menyimpan HP-nya di atas meja.
Tanpa sengaja, Selena pun melihat WA yang baru masuk dari si Vera, yang bikin Selena pun makin kesal sampai-sampai tamu di rumahnya pun diusir sama Selena. Dan si suaminya langsung memberikan obat penenang kepada Selena. Ketika tersadar, tiba-tiba bajunya Selena pun berlumuran darah, dan di situ juga ada pisau di sebelah dirinya. Lalu ketika ngeliat keluar rumah, ternyata mobilnya suaminya itu sedang terbakar. Dari situ kasus kematian suaminya, Selena pun langsung diselidiki oleh 2 orang detektif botak. Dan keduanya pun menemukan bukti sidik jari dari pakaian tersebut, dan juga kesaksian dari tamu yang diusir semalam. Karena tamu itu bilang kalau Selena ini sama suaminya sedang bertengkar hebat, karena Selena itu cemburu kalau suaminya sudah mendua. Karena si suami mendua, si Vera pun langsung tidak luput dari interogasi si detektif. Namun di sini si detektif baru meminta keterangan, dan dia pun langsung pergi. Setelah itu Selena pun resmi ditahan dan dia pun langsung masuk ke dalam penjara. Lalu tak lama setelah itu, di dalam sel, Selena diselamatkan oleh si Sergei yang menjamin bahwa dirinya agar bisa keluar dari penjara. Namun semua itu masih belum selesai, karena Selena masih dalam pengawasan dan juga penyelidikan. Dari situlah muncul rasa-rasa cinta Selena kepada si Sergei. Dan dia pun menceritakan kejadiannya kalau dia juga nggak tahu apa-apa. Pada saat itu, si Sergei pun langsung yakin kepada Selena bahwa Selena ini dijebak oleh seseorang dan dia akan mencari tahu siapa orang itu. Singkat cerita, sidang pertama pun dimulai. Dan di situ si Sergei dengan lancarnya menjelaskan kepada si bapak hakim kalau si Lena ini adalah korban penjebakan dari kejadian itu. Sementara itu, si hakim menyatakan kalau si Lena ini masih tidak bersalah. Lalu setelah itu Selena pun pulang, pergi ke kosannya si Sergei, dan dia pun berterima kasih atas bantuannya selama ini. Nah di sini Selena pun langsung berani nginep nih di kosannya si Sergei. Tapi dia nggak ngapa-ngapain guys. Padahal Selena mah udah pasti mau ya kan. Dan keesokan harinya Selena pun membuka brankas yang di dalamnya ada sebuah pisau, yang dimana ketika suaminya meninggal, pisau itu ada di sana. Selena pun langsung ngebersihin pisaunya dengan air. Dia pun pergi ke belakang rumah untuk membuang pisaunya itu. Namun tanpa sengaja pisau itu diketahui oleh si Sergei, yang bikin si Sergei sedikit kecewa karena Selena nggak mau cerita semuanya kepada dirinya. Lalu setelah itu Selena pun pergi ke kantor dan dia pun langsung meriksa laporan keuangan kantornya yang kemarin itu dikerjain sama si Natasha. Namun di situ Selena kesal kepada si Natasha karena si Natasha ini banyak salah ngitung dan dia ngaku kalau dia cuma bisa ngitung duit cash doang. Berpindah kepada si detektif yang manggil si Vera ke kantornya. Nah di situ si Vera bilang kalau dia memang berselingkuh dengan si Roman. Dan detektif pun bertanya lagi nih soal opsi giginya si Roman yang dikeluarkan oleh kliniknya. Namun di situ si Vera bilang kalau dia nggak pernah ngelakuin hal tersebut dan bukti pemeriksaan itu pun palsu adanya. Lalu kita berpindah lagi nih kepada Selena yang tanpa sengaja menemukan kain mirip bajunya dan juga botol berwarna darah. Selena pun langsung didatangi oleh si Vera yang baru saja beres diinterogasi. Si Vera bilang kepada Selena kalau kasus ini udah ada yang ngatur. Yang akhirnya Selena pun langsung nelpon detektif itu untuk memberikan bukti baju dan juga pewarna darah. Keesokan harinya, Selena pun mendapatkan berita dari Sergei kalau uang perusahaannya itu sudah berpindah tangan dan prosesnya pun sudah melakukan tanda tangan elektronik dari Selena. Sehingga Selena harus segera kabur dari rumah karena polisi sedang mengejarnya. Singkat cerita, mereka pun bersembunyi di gubuk kosong dan di situ Sergei bilang kalau dia sedikit curiga dengan kakak tirinya Selena, yaitu si Natasha. Karena pada saat tadi dia datang ke rumah menjemput Selena, si Natasha nggak ada di rumahnya dan infonya si Natasha itu sedang pergi ke rumah ibunya. Nah di situ mereka berdua pun langsung OTW di malam hari agar tidak terlihat dari polisi. Namun apesnya mereka berdua malah bertemu dengan polisi yang lagi patroli dan polisi itu sangat licik nih.
Jadi dia meminta bayaran, tapi dia juga memberitahu nih keberadaan Selena dan juga si Sergei. Dan sontak membuat mereka akhirnya dikejar-kejar polisi, hingga mereka pun keluar dari mobil dan lari berpencar. Namun untung saja mereka berhasil melarikan diri. Dan singkat cerita mereka pun sampai di rumah ibunya Natasha. Lalu ketika di sana mereka pun tanpa sengaja melihat piagam kejuaraan matematika yang digunakan oleh si Natasha. Dari situ mereka pun semakin yakin kalau si Natasha ini udah menipu dirinya. Lalu ibunya Natasha pun memberitahu kalau si Natasha ini suka berkunjung ke salah satu tetangganya. Nah setelah itu Selena pun cerita nih kepada si Sergei kalau semua ini sebenarnya atas keserakahan dirinya terhadap harta orang tuanya tersebut. Dan malah Selena ini membantu mempercepat mati ayahnya sendiri. Lalu setelah bercerita mereka pun menemui tetangga ibunya si Natasha dan mereka pun langsung memberitahu ke daerah mana si Natasha tinggal dan juga meminjamkan mobilnya. Lalu scene berpindah kepada si Natasha yang ternyata sekarang tinggal berdua bersama si Roman. Dan ternyata benar saja nih si Roman ini nggak jadi mati, jadi matinya cuma rekayasa saja. Dan mereka ini juga berdua berselingkuh dan juga bersekongkol untuk mengambil hartanya si Lena. Lalu si Natasha dan juga Roman pergi ke pinggir pantai untuk mengambil paspor palsu mereka karena mereka berencana untuk pergi jauh dari sana. Namun ketika paspornya sudah didapatkan, tiba-tiba si Roman pun langsung dibedil sama si Natasha. Hingga akhirnya dia pun ambruk seketika. Lalu si Natasha pun langsung pergi pulang ke rumahnya. Di pihak lain, si Lena malah bersama si Sergei menemukan rumahnya si Natasha dan mereka pun langsung ditodong sama si Natasha. Tanpa pikir panjang, si Natasha pun langsung menembak si Sergei. Namun ketika mau menembak Selena, tiba-tiba pistolnya macet yang akhirnya Selena pun langsung ditabok sama si Natasha dan mengikatnya di depan pintu. Nah, Selena yang gak mau Natasha kabur, ia pun berusaha melepaskan talinya, sedangkan si Natasha sendiri berusaha menyalakan mesin perahunya. Dan tak lama kemudian, Selena pun berhasil melepaskan talinya hingga akhirnya mereka pun duel di pinggir laut. Namun untung saja si detektif ini datang tepat waktu dan si Natasha pun langsung ditangkap dan singkat cerita di sidang si Natasha pun dimulai dan akhirnya si Natasha divonis 5 tahun penjara. Nah sedangkan Selena kembali berbaikan dengan si Vera dan juga dia pun langsung dilamar sama si Sergei dan film pun tamat. Sekian dari gue Mike, bye bye.